Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin sepuh usia seseorang atau semakin usia tua dalam tanda kutip lebih dari biasanya, misalnya usia lanjut ya antara di atas 59 sampai tidak terbatas, itu biasanya mengalami namanya fase demensia atau penyakit pikun. Nah, tentu saja penyakit pikun ini bisa menyebabkan orang gagal untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, diketahui kemarin ada jamaah haji kita yang tentu diberangkatkan dari Indonesia ke Mekah atau Madinah. Ada yang beberapa jamaah mengalami demensia atau penyakit pikun, sehingga ketika mereka keluar dari maktab untuk ke masjid atau kemana kegiatannya, itu sehingga tidak jadi atau tidak bisa pulang karena dia lupa terhadap apa atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilakukannya. Mereka lebih mengingat bahwa kesehariannya, misalnya sehariannya memberi makan kerbau atau ternaknya atau lembu atau kambing, yang mereka ingat yaitu. Tetapi ketika kebiasaan ini dikondisikan, mungkin dalam tanda kutip ketika manasik mereka mungkin masih bisa lolos, dalam tanda kutip artinya bisa mengikuti perkembangan karena temannya juga mengikuti. Bisa misalnya bagaimana cara syai, bagaimana cara lontar jumroh, bagaimana cara tawaf dan seterusnya. Mungkin mereka bisa karena mengikuti yang lain. Tetapi ketika sudah terserang namanya demensia atau penyakit pikun ini, maka kondisinya akan berubah karena mungkin dia lupa. Seharusnya tadi dia sudah makan, tapi merasa saya itu belum makan. Sudah dengan anaknya atau siapapun yang menemani, mungkin beliau sudah diberi dahar pagi, tapi bilang sama orang-orang, saya ini sama anak saya nomor sekian ini, kok nggak pernah diberi makan. Padahal mereka sudah diberi makan. Sudah dibelikan apa fasilitas yang diharapkan atau diinginkan. Tetapi karena demensia, karena pikun ini, sehingga hal-hal tersebut tidak dilakukan. Umat Islam mempunyai gambaran jelas bagaimana menghindarkan dari kepikunan atau penyakit pikun ini. Pertama, otaknya atau hatinya diisi dengan Al-Quran. Minimal dia hafalkan. Ya, mungkin catatannya hafal Tabarok, atau surat Waqiah, atau Ar-Rahman, atau Yasin, atau ketiganya, atau keempatnya. Minimal begitu. Atau surat-surat yang lain yang sering dibacanya. Sehingga ketika hatinya atau otaknya diisi, memorinya diisi dengan Al-Quran, maka ada jaminan, Allah menjamin tidak akan pikun. Karena barang siapa yang menjaga Quran, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu saja ini harus diamalkan oleh setiap umat Islam. Bagaimana kita bisa tidak mudah terongrong, tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain, karena memang penyakit lupa. Kita lupa dulu begini, sekarang begitu. Engkau begini, kamu begitu, kok sama saja itu. Pikiran-pikiran seperti itu kan, model sama saja itu sesungguhnya tidak mendidik. Maka tentu saja saya sangat mengapresiasi bahwa anak-anak di sekolah, meskipun itu sekolah lanjutan, baik SMP atau SMA atau bahkan SD, yang menyatakan bahwa minimal anak harus hafal juz 30 atau juz 22 atau juz 29 atau 29 30 atau 28 29 30. Ini tujuannya adalah selain anak ini dipercepat dalam proses pencerdasan intelektual, mereka juga diberikan kemampuan untuk menghafalkan, kemampuan untuk menelaah bagaimana Al-Quran dan bagaimana sunnah hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan ini tentu saja harus disiapkan generasi-generasi ke depan. Supaya apa? Supaya menjadi pemimpin, kalau mereka menjadi pemimpin adalah pemimpin yang amanah, tidak suka menambah-nambah atau mengurangi. Jatahnya masyarakat adalah sekian, misalnya 1 juta, ya jangan diungkret menjadi 700 atau 500 atau berapa, dengan alasan apapun. Loh, bagaimana kalau aturannya seperti itu? Setidaknya pemerintah perlu mencari terobosan. Bagaimana supaya ini harus sampai kepada masyarakat. Itu kalau menjadi pemimpin atau pemerintah.
Kalau menjadi umarok bagaimana? Kalau menjadi umarok ya seperti itu kondisinya. Ulama bagaimana? Kalau menjadi ulama, tentu saja harus menjadi ulama yang baik. Tentu saja mampu memberikan telaah-telaah yang konkret. Jangan mentafsirkan sesuai dengan tafsirannya sendiri. Yang paling penting itu jangan tekstualis. Karena ketika tekstualis itu akan menjadikan semuanya menjadi repot. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Intinya adalah mari kita hiasi rumah kita, hati kita dengan Al-Qur'an, dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita jangan alergi terhadap Al-Qur'an. Jangan alergi terhadap hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling penting adalah ikuti ulama. Jangan lupa juga taat kepada umarok. Karena apa? Ulama dan umarok itu sisi yang semuanya penting. Karena apa? Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin-pemimpin kita, maka nun sewu, Indonesia atau negara manapun akan aman. Indonesia bukan negara yang bersyariat Islam. Tetapi kita ketahui bahwa semua umat Islam di Indonesia nyaris tidak ada yang saling berbenturan. Berbeda mungkin dengan orang yang di Iran, orang yang di Yaman. Nah, orang yang di Yaman itu tidak semua Islam. Ada yang mungkin juga ada yang Syiah, ada juga yang komunis dan seterusnya. Hanya mungkin istilahnya mungkin berbeda dengan istilah kita. Tapi yang paling penting adalah mari kita ikhtiarkan bagaimana supaya memori kita, hati kita tidak jauh-jauh dari Al-Quran, tidak jauh-jauh dari ulama, dan tidak jauh-jauh dari fuqaha. Orang yang beruntung adalah ketika Allah memberikan kemampuan mayuridillahu tafaqqahu fiddin, diberikan kemampuan dari sisi agama. Inilah yang paling penting, dan semoga yang sedikit ini bisa menjadikan pencerahan dan selamat kepada semua pihak yang saat ini tidak jauh-jauh dengan Al-Quran. Tapi yang belum dekat dengan Al-Quran, mari diupayakan. Mari kita semuanya punya Al-Quran yang sama, syahadat yang sama, hadis yang insya Allah sama. Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Abu Dawud, Imam Tirmidzi sama. Hanya masalahnya kita mau belajar apa tidak, itu yang tidak sama. Mari kita kondisikan untuk dekat dengan ulama, kita kondisikan untuk taat kepada pemerintah, dan kita kondisikan untuk membangun diri kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Karena kalau untuk saat ini kita banyak mengkritisi orang, sementara diri kita sendiri kalau dikritisi tidak mau. Maka nun sewu, gajah di pelupuk mata itu tidak tampak. Tapi kuman di seberang lautan itu tampak. Maka yang paling penting adalah mari kita upayakan, kita kondisikan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan hadirnya konten ini semuanya akan bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan ajaran Islam atau ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang paling penting, mari kita jaga kebersamaan, gotong royong, saling membantu dalam bidang kebaikan, dan saling memperingatkan ketika ada untuk diri kita mengalami penindasan atau mengalami kemungkaran atau perbuatan-perbuatan yang jauh dari apa yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.